wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS Ma'arif NU 1 Kebasen, Bapak Sidney Rosadi MPDI. Yang saya hormati Dewan Guru beserta karyawan MTS Ma'arif NU 1 Kebasen, kepada anak didik yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan hidayahnya lah kita sehingga masih diberi keimanan dan Islam. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita hantarkan kepada penghulu alam, beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaat pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita sebagai makhluk ciptaan Allah senantiasa menginginkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa di kelak kemudian akan diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Ketaatan. Bahwa ketaatan yaitu patuh atau melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi kita senantiasa harus bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan atau serta ulil amri atau pemerintahan. Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus bisa melaksanakan. Yang pertama, contohnya melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yaitu seperti sekarang ini. Yang ketiga, senantiasa seorang petani, misalkan di saat panen, merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk zakat kalau memang panenannya sudah mencapai nisab. Yang keempat, berkaitan dengan taat kepada pemerintahan, yaitu tentunya sebagai warga negara yang baik harus patuh. Seperti sekarang ini adanya virus atau COVID, yang tentunya kita itu harus mengikuti peraturan sekolah, peraturan pemerintah, supaya kita semua senantiasa diberi kesehatan, yaitu mematuhi peraturan 3M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itulah merupakan suatu usaha atau ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya wabah itu tidak menjalar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dampak positifnya. Antara lain, yang pertama yaitu kita senantiasa akan mendapatkan kepuasan batin karena telah melaksanakan
sebagian atau salah satu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu Allah akan meridhoi apa yang kita kerjakan. Karena Allah itu mengharapkan dan mengharuskan kepada kita sebagai orang Islam senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, yang ketiga, Allah akan memberi balasan yang besar, yaitu di akhirat kelak. Nah, tentunya adalah sesuai dengan surat An-Nisa ayat 13 yang maksudnya atau yang artinya bahwa Allah akan memberi balasan yang besar adalah surga yang kenikmatannya sifatnya itu abadi. Maka orang yang beriman senantiasa mengharapkan balasan itu. Namun jangan lupa kita senantiasa apa yang kita lakukan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya itu memang kebodohannya saya, dan kalau ada kebenaran itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.